Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan ringkasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid yang disusun oleh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki bab yang ketiga. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala menyebutkan, Babu man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Dan tentunya juga tanpa azab. Langsung masuk surga. Seperti para nabi dan rasul, padahal mereka bukan nabi dan rasul. Inilah jamaah sekalian umat Islam yang paling tinggi kedudukannya, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Siapa mereka? Orang-orang yang merealisasikan tauhid. Maksudnya bukan sekedar memiliki tauhid. Kalau sekedar memiliki tauhid, maka seseorang sudah punya keutamaan yang besar. Dia pasti masuk surga. Tapi dia masih mungkin melewati hisab. Masih mungkin melewati azab. Namun yang kita bicarakan di sini orang yang merealisasikan tauhid. Sehingga dia bukan hanya pasti masuk surga, namun masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan surga mereka adalah surga yang paling tinggi setelah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Lalu, apa yang dimaksud merealisasikan tauhid? Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, ay khallasahu wa saffahu min syawa'ib syirki wal bid'ah wal ma'asi. Yaitu orang yang memurnikan tauhidnya dan membersihkannya dari noda-noda kesyirikan, perbuatan-perbuatan bid'ah dan kemaksiatan. Baik maksiat dosa besar maupun dosa kecil. Jadi, orang yang merealisasikan tauhid adalah yang membersihkan tauhidnya dari semua dosa. Bukan hanya dosa syirik, tapi dari semua dosa. Bukan berarti mereka menjadi orang suci yang maksum, yang tidak mungkin terjerumus dosa. Bukan. Karena yang maksum itu hanyalah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Tetapi jemaah sekalian, mereka apabila terjerumus dosa, maka mereka akan segera bertaubat. Tidak menunda-nunda taubat. Apalagi tenggelam dalam dosa. Dan lebih parah lagi, ada yang menikmati dosa itu, bahkan ada yang bangga, dan yang paling parah adalah yang mengajak orang lain untuk melakukan dosa itu. Maka
Orang yang merealisasikan tauhid mungkin terjerumus dosa, tapi dia segera bertobat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang bertakwa itu yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri-diri mereka sendiri, yaitu berbuat dosa, maka mereka segera ingat Allah dan mereka memohon ampun atas dosa mereka tersebut. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka mengetahuinya. Inilah orang yang merealisasikan tauhid. Yang membersihkan tauhidnya bukan saja dari dosa syirik, tapi dari semua dosa. Apabila mereka terjerumus dalam dosa, maka mereka segera bertobat. Dan lebih lengkapnya, sifat-sifat mereka akan kita pelajari dalam bab ini. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam bab ini 3 dalil. Kita akan pelajari di malam hari ini 2 dalil. Yang pertama, dalil dari Al-Quranul Karim. Yang pertama, qala rahimahullah wa qawlillahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yaku minal musyrikin syakiran li an'umih." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, seorang yang pantas diteladani, yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang hanif, yang tidak berbuat syirik, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik, serta dia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Surat An-Nahl ayat 120-121. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dalil yang kedua tentang sifat orang-orang yang beriman, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka. Surat Al-Mu'minun ayat ke-59. Inilah jemaah sekalian 2 dalil. Yang pertama, yang menjelaskan kepada kita sifat-sifat orang yang merealisasikan tauhid. Al-Allamah Al-Fauzan hafidhahullah menyebutkan, dari 2 ayat ini kita bisa memetik 5 pelajaran. Pelajaran yang pertama, fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Keutamaan ayah kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena di dalam ayat yang pertama, yaitu surat An-Nahl ayat 120-121, ada pujian kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat banyak disebutkan dalam konteks pujian kepada beliau. Dan para ulama menjelaskan, di sini tercabang 2 faidah penting. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memuji seseorang di dalam Al-Quran, atau mengisahkan tentang keutamaan orang itu di dalam Al-Quran, seperti para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang pertama adalah agar kita mencintainya. Ini yang pertama, agar kita mencintainya. Ini sudah ibadah. Ketika kita membaca tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat ini, dalam hati kita pun semakin cinta kepada beliau. Maka
kita sedang beribadah. Sebab itulah yang disebut cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita mencintai seseorang karena Allah mencintainya. Kenapa Allah mencintainya? Karena dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama Islam sepakat, hamba Allah yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Hamba Allah yang terbaik, yang paling Allah cintai setelah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga hanya ada 2 orang Nabi yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 orang Nabi inilah yang paling Allah cintai. Sebagaimana insya Allah nanti akan datang hadis akan kita bahas. Nabi SAW mengatakan, Innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku seorang khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim seorang khalil. Inilah 2 makhluk yang harus lebih kita cintai daripada siapapun. Pertama, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi afdhalus salati wassalam. Dan Nabi SAW bersabda, Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, memberi karena Allah dan menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan iman. Juga Nabi SAW bersabda, Awthaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faidah pertama. Faidah yang kedua adalah agar kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan semua kisah-kisah para nabi dan rasul Allah sebutkan agar kita meneladani para nabi dan rasul tersebut dan memetik pelajaran dari kisah-kisah mereka. Niscaya itu akan menguatkan hati kita. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh telah ada dalam kisah-kisah mereka pelajaran bagi ulil albab, orang-orang yang berakal. Jadi kalau merasa punya akal, petiklah pelajaran dari kisah-kisah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam untuk mengokohkan hati kita. Karena para nabi dan rasul mendapatkan ujian melebihi ujian yang menimpa kita. Ujian mereka yang paling besar. Tapi mereka bersabar sampai Allah memberikan pertolongan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun memerlukan untuk membaca kisah-kisah para nabi terdahulu agar hati beliau semakin kuat. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan setiap berita-berita para rasul tersebut kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, yang dengan itu kami kuatkan hatimu. Para nabi dan rasul menghadapi ujian dan cobaan yang begitu dahsyat, tapi mereka bersabar sampai Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan pertolongannya. Pelajaran yang kedua, al-iqtida bihi fi hadhihi sifat al-azimah. Keharusan kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sifat-sifat beliau yang agung ini. Jadi Allah kisahkan kepada kita bukan hanya kisah pengantar tidur, tapi agar kita bisa memetik pelajaran.
dan meneladani para nabi dan rasul tersebut. Jangankan kita, nabi kita saja disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun ulama sepakat Nabi Muhammad SAW yang lebih mulia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi karena Nabi Ibrahim yang lebih dulu, Nabi Muhammad SAW pun diperintahkan meneladani beliau. Sampai di surat Al-Mumtahanah ayat keempat, Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sungguh telah ada bagimu uswatun hasanah, teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Makna orang-orang yang bersama beliau adalah seluruh nabi dan rasul yang lainnya. Sebagaimana dijelaskan para ulama ahli tafsir. Jadi sama dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang Allah tegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagimu teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan dia mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Sama Nabi Ibrahim alaihissalam juga Allah katakan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagimu teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para nabi dan rasul yang lainnya. Maka inilah pentingnya kita mempelajari sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beliau di dalam Al-Quran untuk diteladani. Lalu apa sifat-sifat beliau? Ini yang ditegaskan oleh penulis pada pelajaran yang ketiga. Bayanus sifatillati yatimmu biha tahqiqut tauhid. Penjelasan sifat-sifat yang dengannya menjadi sempurna realisasi tauhid itu. Apa saja sifat-sifat itu? Ada 5. Sebagaimana kata penulis sebelumnya, as-sifatul ula, sifat yang pertama, annahu kana qudwatan fil khair, bahwasannya Ibrahim alaihi salam adalah teladan di dalam kebaikan. Ini makna inna Ibrahim kana ummah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Kata Al-Allama Al-Fauzan hafizahullah, maksudnya dia adalah qudwah fil khair, teladan dalam kebaikan. Dia adalah imam yang selalu mengajarkan kebaikan. Ini sifat beliau pertama yang harus kita teladani. Gimana cara meneladaninya? Dengan cara menempuh jalan untuk menjadi qudwah, untuk menjadi imam dalam kebaikan. Caranya adalah, kata beliau, litakmilihi maqama sabri wal yakin. Karena Ibrahim telah menyempurnakan kedudukan sabar dan yakin. Alladzaini bihima tunalul imamatu fid din. Yang dengan keduanya tergapailah qudwah dan kepemimpinan atau keteladanan di dalam agama. Jadi, jalan untuk menggapainya ada 2. Sabar dan yakin. Apa dalilnya? Surat As-Sajdah ayat ke-24.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Surat As-Sajdah ayat ke-24. Dan kami jadikan di antara mereka para imam, orang-orang yang pantas diteladani, yang memberikan petunjuk dengan perintah dari kami. Kapan kami jadikan mereka para imam? Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bis-sabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin, maka tergapailah keimaman atau derajat yang tinggi di dalam agama. Kenapa jemaah sekalian? Sabar dan yakin yang mengantarkan kita ke derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya yang dapat menghancurkan kita itu hanya ada dua. Yaitu, ada yang tahu? Pada hakikatnya yang merusak manusia hanya dua. Yang lain itu cuma cabang-cabangnya. Apa itu? Syahwat dan syubhat. Masya Allah. Ini ada hadiah, Pak. Oh iya. Syahwat dan syubhat. Syahwat yang menjerumuskan kepada maksiat. Apakah syahwat perut yang membuat seseorang memakan makanan yang haram, bekerja dalam pekerjaan yang haram, menipu, korupsi, dan lain-lain? Ataukah syahwat kemaluan yang menjerumuskannya kepada zina? Ataukah syahwat terhadap kekuasaan yang membuat dia zalim kepada orang untuk merebut kekuasaan? Dan lain-lain. Dan syubhat artinya ajaran-ajaran yang menipu, yang dianggap sebagai ajaran Islam tapi menyesatkan. Itulah yang menjerumuskan manusia pada kesyirikan dan kekufuran, penyimpangan-penyimpangan akidah, dan berbagai macam kebid'ahan. Kalau begitu, lebih berbahaya mana? Syahwat atau syubhat? Syubhat, jelas lebih berbahaya. Bagaimana lagi kalau terkumpul pada seseorang dua-duanya? Maka, syahwat dihadapi dengan sabar. Dan syubhat dihadapi dengan keyakinan terhadap kebenaran. Ini rahasianya. Mengapa? Dengan sabar dan yakin, seseorang menggapai derajat yang tinggi. Karena dengan sabar dia menghadapi syahwat, dan dengan keyakinan dia menghadapi syubhat. Dan Nabi SAW pernah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, "Inna mimma akhsha alaikum ba'di." Sesungguhnya di antara yang paling aku takutkan menimpa kalian sepeninggalku, syahwatil ghai fi butunikum wa furujikum. Syahwat yang menjerumuskan kepada maksiat yang ada di perut-perut kalian dan di kemaluan-kemaluan kalian. Wa mudillatil ahwa, dan syubhat-syubhat hawa nafsu yang menyesatkan. Makanya ahlul bid'ah juga diistilahkan dengan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Karena pendapat-pendapat mereka bukanlah dibangun di atas dasar dalil, tapi di atas dasar hawa nafsu mereka. Lalu pertanyaannya, bagaimana untuk bisa sampai kepada sabar dan yakin? Jalannya adalah dengan menuntut ilmu agama dan mengamalkannya.
dan juga bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bergantung kepadanya, agar Allah memberikan kepada kita hidayah dan keistiqomahan. Ini yang pertama. As-sifatu tsaniyah, sifat yang kedua, annahu kana khashi'an muti'an mudawiman ala ibadatillahi ta'ala. Bahwasanya Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang tunduk kepada Allah, selalu taat kepadanya, serta terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, qanitan lillah. Ibrahim adalah seorang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, beliau selalu taat, terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kadang taat, kadang maksiat, bukan. Tapi terus-menerus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ketetapan Allah kita tunduk patuh. Ini sifat orang yang merealisasikan tauhid yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Tunduk patuh terhadap semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang sesuai dengan hawa nafsu kita maupun yang bertentangan dengannya, baik yang sesuai dengan pendapat banyak orang maupun yang bertentangan dengannya. Kita tetap tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga Allah tegaskan di surat An-Nur ayat ke-51 tentang sifat orang-orang yang beriman dan ucapan mereka. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman itu apabila mereka dipanggil untuk menaati Allah dan Rasulnya, agar Rasul yang menetapkan hukum dalam semua urusan mereka. Ayyakulu, maka mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Begitu pula di surat Al-Ahzab ayat ke-36. Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah pantas bagi orang mukmin yang laki-laki maupun perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu keputusan dalam urusan mereka, lalu ada bagi mereka pilihan yang lain. Dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Inilah sifat orang yang merealisasikan tauhid, tunduk patuh kepada semua syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang mengamalkan sunnah, kemudian ditentang oleh keluarganya, dikucilkan oleh masyarakatnya, lalu dia meninggalkan sunnah itu, maka dia belumlah menjadi orang yang merealisasikan tauhid. Orang yang merealisasikan tauhid, dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli manusia ridho atau marah kepadanya. Meskipun keluarganya dan masyarakatnya sendiri, dia tetap berpegang teguh dengan syariat. Yang penting dia tidak zalim kepada mereka. As-sifatu tsalitsah, sifat yang ketiga, yaitu sifat orang yang merealisasikan tauhid pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, annahu kana mu'ridan 'anil syirki muqbilan 'ala Allah taala, bahwasannya beliau adalah orang yang berpaling dari kesyirikan serta beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Inilah makna sifat beliau yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, hanifan. Beliau adalah seorang yang hanif. Artinya, selalu berpaling dari kesyirikan
beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Itu makna hanif. Karena al-hanif itu dari kata al-hanaf yang artinya al-mail, condong. Jadi dia selalu condong kepada tauhid, berpaling dari kesyirikan. Dan inilah sifat utama beliau. Sifat utama beliau. Sifat utama orang yang merealisasikan tauhid. Dia tidak berbuat dosa kesyirikan sedikit pun. Sebagaimana juga Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat 82 yang telah kita bahas di bab yang kedua. Dalil yang pertama, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Karena jemaah sekalian, dosa syirik itu membatalkan tauhid. Maka tidak mungkin orang yang bertauhid melakukan perbuatan dosa syirik. As-sifatur rabi'ah, sifat beliau yang keempat, yang merupakan sifat orang yang merealisasikan tauhid, dan ini termasuk sifat utama orang yang bertauhid, bu'duhu anisyirki wa mufaraqatuhu lil musyrikin. Jauhnya beliau dari perbuatan dosa syirik, dan berpisahnya beliau, berlepas dirinya beliau dari orang-orang musyrik. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Walam yakum minal musyrikin." Dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Artinya, beliau jauh dari kesyirikan mereka dan berlepas diri dari mereka. Jadi, beliau bukan sekedar tidak berbuat syirik, tapi beliau menjauh dari kesyirikan. Dan ini sekaligus ditegaskan oleh penulis dalam pelajaran yang keempat. Wujubul ibti'ad anisyirki wal musyrikin wal bara'ati minal musyrikin. Wajibnya menjauh dari kesyirikan dan orang-orang musyrik, serta berlepas diri dari orang-orang musyrik tersebut. Jadi, orang yang merealisasikan tauhid, dia bukan hanya tidak berbuat dosa syirik, tapi dia menjauh dari dosa syirik tersebut. Dan juga sudah kita pelajari dakwah para nabi dan rasul pada bab yang pertama, dalil yang kedua, surat An-Nahl ayat ke-36, para nabi dan rasul seluruhnya menyerukan kepada kaumnya, Ani'budullaha wajtanibu tagut. Sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Bukan sekedar jangan menyembah tagut, tapi jauhilah tagut itu. Jauhilah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini wajib kita lakukan. Dan mendekati kesyirikan sangat berbahaya. Mendekat kepada kesyirikan adalah pintu yang menjerumuskan kita kepadanya. Makanya termasuk keistimewaan ajaran Islam, apabila mengharamkan sesuatu, maka syariat juga mengharamkan semua yang menjerumuskan kita kepadanya. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Bukan hanya zinanya yang dilarang, mendekatinya juga dilarang. Begitu pula syirik. Apabila syirik dilarang keras, maka mendekatinya juga dilarang keras dalam syariat. Kemudian, ada sebagian orang mengatakan, benci saja perbuatannya, orangnya jangan. Namun jemaah sekalian, ayat ini membantah mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yaku minal musyrikin. Dan Ibrahim bukan termasuk orang-orang musyrik. Artinya dia tidak bersikap loyal kepada mereka, tidak bergabung dengan mereka, tidak bersatu dengan mereka, tidak mencintai mereka. Bahkan dengan tegas Allah mengatakan itu adalah teladan yang baik dari beliau alaihi salam. Sebagaimana di ayat yang kita sebutkan tadi bagian awalnya, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat keempat.
Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagimu teladan yang baik pada diri Ibrahim dan para nabi dan rasul yang lainnya. Apa teladan yang baik itu? Idh qalu liqaumihim, tatkala para nabi dan rasul itu berkata kepada kaum mereka, Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Perhatikan. Bukan hanya berlepas diri dari apa yang mereka sembah selain Allah, tapi dari yang menyembahnya juga. Bahkan itu disebut lebih dulu. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum. Kami mengingkari perbuatan kalian. Artinya kami anggap kalian salah. Hendaklah kalian bertobat. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Dan telah nampak jelas antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kamu beriman kepada Allah yang satu saja. Jadi, sifat berlepas diri dari orang-orang musyrik, menjauhi mereka, tidak mencintai mereka, tidak berteman dekat dengan mereka, adalah teladan seluruh Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang Allah sebutkan dengan tegas, itu adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Dan subhanallah, sebagian orang yang mengaku muslim hari ini, mereka tidak tahu bahwa itu adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Sehingga mereka katakan itu adalah intoleransi. Atau bahkan radikalisme, bibit terorisme. Atau paling minimal mereka bilang ajaran Wahabi. Padahal itu adalah ajaran seluruh Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Berlepas diri dari orang-orang kafir. Dan sebaliknya, Allah juga mengingatkan kita bersikap loyal, cinta kepada orang kafir. Menjadikan mereka sebagai wali adalah kemunafikan, bukan toleransi. Sebagaimana di surat An-Nisa ayat 138-139. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain orang-orang yang beriman. Menjadikan orang kafir sebagai wali artinya mencintainya, loyal kepadanya, menjadikannya teman dekat, mengangkat dia menjadi pejabat, memilihnya menjadi pemimpin, menjadikannya sebagai ajudan, dan semua makna kedekatan yang lainnya. Maka itu adalah sifat orang munafik, bukan toleransi. Sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang kelima, Allah sebutkan di ayat berikutnya, yaitu surat An-Nahl ayat 121. Syakiran li an'umih. Dia senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Hakikat bersyukur adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan kepada keluarga Daud, "I'malu ala Dawuda syukra." Beramalah, beribadahlah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat syukur. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melakukan sholat tahajud dengan sholat yang sangat lama, sangat khusyuk. Sholat yang paling bagus. Saking lamanya beliau berdiri sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Mengapa engkau melakukan ibadah sampai seperti ini? Bukankah dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang sudah diampuni?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah aku menjadi
seorang hamba yang selalu bersyukur, berarti beliau sholat seperti itu dalam rangka bersyukur. Dan lengkapnya ulama menjelaskan rukun syukur itu ada 3. Pertama, bersyukur dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah dan menisbatkan nikmat hanya kepadanya. Kita katakan misalkan alhamdulillah, ini adalah rezeki yang Allah berikan. Bersyukur dengan lisan. Ini yang pertama. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Yang kedua, bersyukur dengan hati. Yaitu kita yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita. Sebagaimana juga firman-Nya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada padamu, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezekinya. Semua kenikmatan datang dari Allah Tabaraka wa taala. Yang ketiga, bersyukur dengan seluruh anggota tubuh, yaitu kita gunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya, untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah hakikat syukur. Kita masuk pelajaran yang kelima. Ini yang terakhir. Wasful mu'minina bitahqiqi tauhid. Pensifatan terhadap orang-orang yang beriman dengan sifat merealisasikan tauhid. Ini pelajaran yang terkandung pada surat Al-Mu'minun ayat ke-59. Ayat ini menjelaskan sifat orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun." Mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka. Berarti mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat utama orang yang merealisasikan tauhid. Dia membersihkan dirinya dari kesyirikan dan kekufuran. Tapi sudah kita jelaskan di awal, bukan hanya itu. Dia pun membersihkan dirinya dari perbuatan atau akidah yang bid'ah, yang tidak berdasar petunjuk Nabi SAW, dan kemaksiatan, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dan apabila dia terjerumus dosa, dia segera bertobat. Inilah jemaah sekalian, 5 pelajaran yang bisa kita petik dari 2 dalil pada bab yang ketiga yang menjelaskan kepada kita sifat-sifat orang yang merealisasikan tauhid yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin. Bismillah. Bagaimana cara mendidik anak yang sudah dewasa, SMA dan kuliah, untuk memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah beramal amalan surga? Cara yang terbaik dalam berdakwah adalah menyampaikan dalil. Dan itulah tujuan kita belajar, agar kita tahu dalilnya dan kita paham. Dan hendaklah kita berusaha hafalkan agar kita bisa menyampaikan. Itu cara terbaik dalam berdakwah. Ditambah lagi ucapan Allah Subhanahu wa taala dan ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan yang penuh berkah, yang penuh dengan kebaikan. Kalau kita sampaikan, niscaya akan memberi pengaruh pada jiwa seseorang. Itu cara yang terbaik. Yang masalahnya belum hafal dalilnya, ya sudah menyontek kalau begitu. Maka dari itu saya juga sangat menyarankan, cobalah buat di rumah jadwal
keluarga berkumpul untuk belajar kitab tauhid. Meskipun hanya dibaca saja. Ayah baca, anak istri mendengarkan. Atau bergantian, istri yang baca, atau anak yang baca. Bergantian saja. Paling tidak sepekan sekali. Paling tidak sepekan sekali. Kalaupun kita nggak menjelaskan, tidak apa-apa. Karena membaca babnya saja itu sudah mengandung penjelasan. Contoh, penulis rahimahullah menyebutkan, babu minasyirki al-isti'adzatu bighairillah. Bab termasuk syirik, meminta perlindungan kepada selain Allah. Itu sudah penjelasan singkat. Lalu kita baca dalilnya. Kalau kita bisa baca terjemahan buku ini, langsung ke poinnya, pelajaran yang dipetik dari ayat, 5 menit selesai. Paling tidak, setiap pekan. Waktu singkat saja, antara maghrib sampai isya. Bersama-sama di rumah. Belajar kitab tauhid. Kalau ada jadwal resmi seperti itu, lebih bagus lagi. Jadi semua keluarga berkumpul. Sama-sama membaca kitab tauhid. Begitu pula ajak ke majelis ilmu. Ajak dia ke majelis ilmu. Ini lebih afdal lagi. Di samping ada jadwal di rumah, ajak dia ke majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah majelis yang berkah. Jangan datang sendiri kita. Ajak anak dan istri kita ke majelis ilmu. Ini metode dakwah. Adapun yang lain-lainnya itu cuma pelengkap. Dan pelengkap yang paling utama adalah bagaimana kita melakukan ta'liful qulub, melunakkan hati. Dengan cara apa? Berbuat baik kepadanya. Dan berbuat baik kepada anak, tentu pahalanya sangat besar. Biar dia tidak mau nurut sama kita, kita sudah berbuat baik kepadanya, kita sudah dapat pahala besar. Ini metode Nabi SAW. Jangankan keluarga, orang kafir pun Nabi SAW perlakukan baik, ngasih hadiah besar untuk melunakkan hatinya agar mau menerima Islam. Ini metode yang bagus. Lunakkan hati anak kita, saudara-saudara kita yang mau kita dakwahi dengan berakhlak mulia kepada mereka, dengan memberi kepada mereka, dengan menyenangkan mereka. Maka akan mudah bagi kita untuk menasihati. Tapi kalau dia sudah nggak senang sama kita, sulit menasihati. Dan juga jemaah sekalian, sesungguhnya faktor utama keberhasilan kita mendidik anak adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu faktor utamanya. Wa kana abuhuma salihah. Allah sebutkan tentang 2 anak yatim yang dijaga oleh Allah karena orang tuanya adalah orang soleh. Dan juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nasihat-nasihat mereka lebih mengena di dalam hati. Jadi perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bertobat dari semua dosa agar Allah memberi hidayah kepada anak kita dan menjaga anak kita. Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah mengatakan, "Inni la usalli fa adhkuru waladi fa azidu fi salati." Ketika aku salat, kemudian aku ingat anakku, maka aku tambah lagi salatku. Di sini ada 2 penafsiran ulama. Kenapa beliau seperti itu? Karena pertama itu tadi, wa kana abuhuma salihah. Kedua anak itu dijaga sebab orang tuanya orang soleh. Dan yang kedua, karena beliau ingin memperbanyak doa untuk anak di dalam sujud. Begitu pula sebelum salam setelah tasyahud. Barangkali itu secara garis besarnya, wallahu alam. Benci kepada kesyirikan dan pelakunya, apakah kita harus membenci tetangga yang musyrik? Lantas bagaimana realisasi dari pernyataan di atas? Ya, wajib kita benci. Semua orang musyrik, orang kafir kita benci.
termasuk tetangga yang musyrik, yang kafir. Tapi ingat jemaah sekalian, benci itu bukan berarti menzolimi. Nggak boleh kita zolim kepada tetangga. Bahkan wajib kita berbuat baik kepada tetangga. Sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, apabila menyembelih hewan, maka beliau perintahkan untuk diantarkan sebagian sembelihan itu untuk tetangganya yang Yahudi. Terlebih lagi kalau kita niatkan tadi untuk melunakkan hatinya agar mau menerima dakwah kita, maka dianjurkan kita berbuat baik kepadanya. Jadi, meskipun kita benci, bukan halangan untuk kita berbuat baik kepadanya, karena satu maslahat. Jadi ini dua hal yang kita bedakan. Benci itu amalan hati. Sedangkan amalan anggota tubuh, nggak harus kita tunjukkan kebencian kita. Itu kembali kepada maslahat dan mudarat. Kalau kita tunjukkan kita benci sama dia, dalam bentuk ucapan yang kasar misalkan, perbuatan buruk, gimana caranya kita mau dakwahi dia? Bahkan kalau dia tetangga, dia punya hak untuk diperlakukan baik sebagai tetangga. Sehingga para sahabat berbuat baik kepada tetangga-tetangga mereka yang kafir. Dan dengan sebab itulah banyak tetangga mereka kemudian masuk Islam. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.